Halo, selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam ya, beberapa isu penting dari sumber-sumber yang Anda bagikan. Betul. Kita mulai dari panggung global dulu nih, soal gelombang solidaritas Palestina. Terus nanti kita lihat tantangan di dalam negeri, ada program makan bergizi gratis, terus ada tragedi di Sidorejo juga ya. Iya, yang itu memilukan sekali. Dan terakhir, kita coba intip sedikit soal inovasi pendidikan tinggi di sini. Oke, jadi misi kita kali ini coba ya kita saring info-info kuncinya, pahami konteksnya, dan siapa tahu nemu benang merahnya gitu ya, khusus buat Anda. Siap kita bongkar bareng? Siap. Yuk mulai dari yang lagi hangat banget di panggung global. Ada cerita menarik nih dari sumber Anda soal liputan demo besar di New York. Oh, yang pas pidato Netanyahu di PBB itu ya? Iya, betul. Nah, jurnalis di lapangan itu milih fokus ke demo di jalanan, bukan acara formal di PBB-nya. Katanya sih, suara aktivis langsung itu lebih penting ditangkap dinamikanya. Masuk akal. Karena energi di lapangan itu beda ya. Dan ini bukan aksi kecil-kecilan loh kalau lihat sumbernya. Bukan ya? Seberapa besar memangnya? Di New York itu aja, data polisinya bilang ada sekitar 20.000 orang. Gede itu. Wow, 20.000? Iya, dan ditekankan juga gimana gerakan dukungan di Amerika ini makin meluas. Jadi nggak cuma komunitas imigran, tapi warga Amerika dari berbagai latar belakang ikut. Ada contoh nenek-nenek dari upstate New York gitu, jauh-jauh datang berkali-kali buat ikut. Ini kan nunjukin sesuatu ya. Iya. Sampai nenek-nenek turun tangan, artinya ini bukan isu pinggiran. Dan ini kan nggak cuma di US kan, global sifatnya. Banget, Subarana nyebut soal Red Line March di Amsterdam. Itu 250.000 orang pakai baju merah sebagai simbol batas nurani katanya. Gila, banyak banget. 250.000? Terus di Sydney juga kan? Nah, Sydney juga. Katanya malah demo pro-Palestina terbesar dalam sejarah modern Australia. Catatan polisinya 90.000, tapi aktivis klaim 100-150.000. Belum lagi Roma, Barcelona, Turki, pokoknya masif. Gila skalanya. Terus pesan utamanya apa sih dari aksi-aksi sebesar ini? Intinya sih, ini suara orang-orang yang udah nggak tahan, udah frustrasi sama pemerintah mereka sendiri. Mereka nggak mau diam lagi. Frustrasi soal apa? Kalau di Amerika misalnya, yang kenceng itu soal penolakan uang pajak mereka dipakai buat danain Israel. Ada kutipan langsungnya tuh, uang pajak saya nggak rela dipakai untuk Amerika, kasih senjata ke Israel untuk nembakin anak-anak gitu kira-kira. Wah, lugas ya. Iya, seolah bilang kalau kebijakan pemerintah mungkin kayak era Trump gitu ya contohnya, nggak mewakili suara rakyat kebanyakan. Kalau di Eropa gimana? Mirip juga? Mirip, lebih kerasa kecewa sama pemerintah yang dianggap, komplisit. Ikut bertanggung jawab dalam apa yang mereka sebut genosida. Merasa pemerintahnya diem aja atau malah dukung gitu. Tapi ini kan kemarahannya dalam banget ya kayaknya. Apa ini cuma soal kejadian beberapa tahun terakhir aja? Nah, ini pentingnya. Sumber Anda nekenin banget buat lihat ke belakang. Jauh ke belakang. Penderitaan Palestina ini akarnya panjang banget. Bukan baru kemarin sore atau sejak Oktober 2023. Maksudnya gimana? Kita perlu paham soal Nakba. Malapetaka besar tahun 1948. Itu momen pengusiran paksa ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka pas Israel berdiri dan nyaplok wilayah Palestina. Mereka pergi, cuma bawa kunci rumah, ngarep bisa balik lagi. Ya, dan harapan itu, ya kita tahulah, sampai sekarang, 77 tahun kemudian, belum kejadian. Ini udah jadi trauma turun-temurun, pengungsian lintas generasi. 77 tahun? Lama sekali. Itu mengubah cara pandang banget ya. Jadi, paham sejarah ini penting banget ya. Krusial. Makanya ada kutipan itu, diam tidak bersuara, itu artinya kita mendukung genosida, ngena banget kan? Iya, dalam. Terus, tekanan publik segede ini ada hasilnya nggak sih di level kebijakan? Ada pergeseran. Sumber-sumber ini nunjukin kalau tekanan global ini mulai bikin beberapa negara ubah sikap politiknya. Prancis, Kanada, Inggris, Australia misalnya, sekarang lebih tegas dukung solusi dua negara, two-state solution. Oh, jadi ada negara Israel dan Palestina merdeka gitu ya? Betul. Visi itu yang didorong. PM Australia Albanese bahkan dikutip bilang kalau mengakui Palestina sebagai negara itu satu-satunya jalan buat damai jangka panjang. Menarik. Jadi buat Anda yang dengerin, penting nih pahami sejarah Nakba sama skala gerakan global ini. Ini bukan lagi sekedar konflik regional, tapi udah jadi isu kemanusiaan global yang nyentuh nurani banyak orang dan mulai ada dampaknya ke kebijakan.
Tepat. Nah, dari panggung global yang bergejolak itu, mari kita tarik fokus ke dalam negeri yuk. Sumber Anda juga nyorot tantangan serius di sini nih. Di mana niat baik, kadang gimana ya, gagap gitu pas diterapkan di lapangan. Oke, contoh pertama, yang lagi rame juga, program makan bergizi gratis atau MBG. Ah ya, MBG. Niatnya kan bagus banget ya. Anak-anak biar nggak lapar pas belajar, gizinya bagus, ada pemerataan juga mungkin. Tapi sumber-sumber Anda bilang banyak masalah di awal implementasinya. Terkesan buru-buru gitu. Dan masal. Serius? Iya, walaupun presentasinya mungkin kecil ya, 0,00 sekian persen gitu, tapi kalau dikali jumlah penerima yang jutaan, artinya bisa ribuan anak kena di puluhan kota. Sumber ini ngingetin, bahkan ketika satu anak keracunan pun, itu seharusnya sudah jadi alarm keras. Astaga, itu baru satu ya? Masalah lain? Banyak. Standar dapur misalnya. Katanya banyak penyedia makanan belum punya sertifikat laik higienis sanitasi SLHS itu. Bahkan di Jakarta loh. Waduh, Terus ada perdebatan soal logistik, mending pakai dapur luar atau dapur sekolah, ngirimnya gimana, kualitas makanannya juga. Ingat kan yang viral semangka cuma seiris tipis? iya ingat banget itu. Terus respon pemerintah gimana? Responsnya sih, kata sumber, cepet ya. Ada evaluasi, standar katanya diperketat, puskesmas dilibatin buat ngawasin, perpres tata kelola juga lagi disiapin. Oke, bagus dong kalau gitu. Ya, bagus ada respons. Tapi pertanyaannya, ini beneran nyentuh akar masalahnya nggak ya? Atau cuma reaktif aja? Soalnya ini kan bukan cuma soal teknis nyajiin makanan. Maksudnya gimana tuh? Ini kan soal fundamental ya. Gimana jamin keamanan pangan skala besar secara konsisten? Gimana mastiin standar gizinya rata di semua daerah? Terus, gimana publik bisa ikut ngawasin dan kasih masukan? Belum lagi soal transparansi anggarannya. Gede banget itu. Nah, soal anggaran, ada kutipan Bill Gates kan di salah satu sumber Anda? Betul. Dia ngingetin soal prioritas. Anggarannya kan 71 triliun tahun ini, rencana naik jadi 135 triliun tahun depan. Gila! Pertanyaannya, apa ini alokasi paling efektif? Indonesia kan masih banyak tantangan lain. Terus dia juga bilang kalau mau fokus stunting, ya harusnya dari 1000 hari pertama kehidupan. Sejak ibu hamil sampai anak 2 tahun. Bukan cuma pas TK atau SD. Bener juga ya. Jadi bahan pemikiran tuh soal efektivitas. Penting banget. Dan buat lihat gimana program segede ini bisa jalan bagus, sumber Anda ngajak kita belajar dari negara lain. Oh ya? Contohnya? Ada 2 yang kontras nih, Brazil sama Korea Selatan. Brazil itu butuh hampir 40 tahun loh buat nyempurnain program makan sekolahnya. 40 tahun. Lama banget. Iya, kuncinya mereka itu desentralisasi kuat, jadi daerah bisa nentuin menu sesuai makanan lokal. Terus kedaulatan pangan minimal 30% bahan baku wajib dari petani lokal. Dan pengawasan publiknya ketat. Lewat dewan sekolah, ada ortu, guru, LSM. Dulu merah awalnya terpusat, malah rawan korupsi. Wah, menarik itu. Soal libatin petani lokal. Kalau Korea Selatan? Korea Selatan lebih lama lagi. 66 tahun sejak pasca perang, sampai akhirnya universal tahun 2019. Kunci mereka, sistemnya dibangun pelan-pelan, tapi matang dan konsisten. Ada ahli gizi di tiap sekolah, dana pusat daerah jelas pembagiannya, dan yang unik, ini jadi bagian pendidikan karakter. Pendidikan karakter gimana maksudnya? Jadi siswa itu ikut nata meja, beresin piring setelah makan, belajar hargain makanan, kerjasama. Jadi nggak cuma terima jadi aja gitu. Keren. Jadi dari Brazil itu soal desentralisasi sama pelibatan lokal ya. Dari Korea, soal sabar bangun sistem yang matang, plus pendidikan karakter. Bukan cuma ngejar target porsi makan doang. Tepat. Jadi wawasan kuncinya buat Anda. Biar MBG ini berhasil jangka panjang, jangan dilihat cuma sebagai program pemerintah dari atas ke bawah. Tapi harus jadi gerakan bersama. Gerakan bersama ya. Iya, butuh sabar, konsisten, libatin banyak pihak, petani, ortu, ahli gizi, guru. Fokusnya ke sistem yang utuh, gizi, pendidikan, ekonomi lokal. Bukan cuma berapa porsi yang dibagi. Niat baik aja nggak cukup kalau eksekusinya buru-buru dan nggak sistematis. Catatan penting banget ini buat program ambisius macam MBG. Oke, sekarang kita geser ke isu domestik kedua yang diangkat sumber Anda. Ini tragedi yang sedih banget ya. Runtuhnya bangunan musola di pesantren tua di Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, itu bener-bener tragis. Bangunan runtuh pas santri lagi sholat asar. Korbannya banyak banget, 67 atau 68 orang disebut di sumber, kebanyakan santri muda.
Yang jadi rame dibahas kan pernyataan pengasuh pondoknya ya, yang bilang ini takdir. Iya. Kita paham sih mungkin maksudnya menenangkan ya di tengah duka, tapi sumber ini bilang narasi takdir ini nggak boleh nutupin proses cari kebenaran dan tanggung jawab. Kenapa gitu? Karena ada aturan mainnya, ada hukum dan regulasi bangunan yang jelas banget nggak bisa diabaikan. Sumber Anda nyebut UU nomor 28 tahun 2022 soal bangunan gedung. Itu isinya apa? Intinya, setiap bangunan, apalagi buat publik kayak sekolah atau tempat ibadah, itu wajib punya izin namanya persetujuan bangunan gedung PBG. Dan yang lebih penting lagi, sertifikat layak fungsi SLF. SLF itu apa? Itu bukti kalau bangunan udah diperiksa dan aman secara struktur, layak fungsi lah. Jadi bukan cuma formalitas di atas kertas, ini jaminan keamanan. Berarti kalau mau nambah lantai atau renovasi besar, nggak bisa asal ya? Wah, jelas nggak bisa. Kalau mau nambah lantai di bangunan lama, izinnya harus diurus ulang. Mesti ada kajian struktur lagi sama ahli, cek pondasinya kuat apa nggak, baru bisa dapat izin baru dan SLF baru. Ini nyangkut nyawa soalnya. Nah, kalau di kasus Sidoarjo ini, sumber Anda nyebut ada beberapa info awal yang bikin bertanya-tanya ya? Betul. Misalnya, ada cerita kalau bangunan itu dari 1 lantai jadi 3 lantai, cuma dalam waktu 9-10 bulan. Cepet banget kan? Iya, cepet banget itu. Terus ada laporan juga, walau perlu dicek lagi ya. Katanya santri kadang disuruh ikut kerja bakti bangun, ngecor gitu. Entah sebagai hukuman atau buat nekan biaya, nggak jelas juga. Waduh, ini kan jadi dugaan ya. Prosesnya bener nggak sih? Apa ada potong kompas? Nah, kalau dugaan ini benar setelah diinvestigasi, potensi kelalaiannya bisa jadi nggak cuma di pengelola pondok atau kontraktornya aja loh. Maksudnya? Sumber ini juga nyinggung peran pengawasan dari Pemda terkait. Dinas-dinas itu kan harusnya mastiin semua aturan dipatuhi sebelum izin keluar dan selama bangun. Bahkan disebut potensi kena pasal pidana KUHP 359 dan 360 soal kelalaian yang bikin orang meninggal atau luka. Iya. Di balik urusan teknis dan hukum ini, kita juga diingetin ya sama sisi manusianya yang pedih banget. Banget, sedihnya keluarga korban, banyak santri ini kan dari jauh, jarang pulang karena mungkin ortunya nggak mampu. Tiba-tiba dapat kabar anaknya pulang udah, ya Allah, dalam kantong jenazah, nyesek banget. Iya. Keselamatan itu bukan cuma soal pasrah sama takdir, tapi tanggung jawab manusia. Patuh aturan, izin yang benar, awasi yang tegas, bangun yang profesional. Tragedi ini, kata sumbernya, harus jadi momen investigasi tuntas dan perbaikan sistem pengawasan bangunan. Jangan keulang lagi. Ada kutipan yang nyelekit banget. Sudah terlalu sering di negeri ini tragedi demi tragedi yang hampir sama persis kejadian karena rasanya kita nggak pernah ngambil pelajaran. Pahit tapi perlu direnungkan ya. Oke, setelah 2 tantangan domestik yang cukup berat ini, kita coba geser sedikit yuk. Lihat perkembangan di pendidikan tinggi yang mungkin bisa kasih perspektif lain. Potensi jalan ke depan gitu yang diangkat sumber Anda. Boleh, kita lihat soal Monash University Indonesia. Kata sumber, ini universitas asing pertama yang operasi penuh di sini. Udah sekitar 4 tahunan lah. Oh iya, hasil kerja sama pemerintah juga ya? Iya, kerjasama pemerintah. Jadi kayak pionir gitu buka jalan buat kampus internasional lain mungkin nantinya. Monash sendiri kan nama besar ya di Australia. Banget. Induknya di Australia itu universitas gede, berdiri dari 1958, mahasiswanya lebih dari 80.000. Udah lama juga hubungan sama Indonesia, alumninya aja ada 10 ribuan orang WNI. Jaringan globalnya juga luas, ada di Malaysia, China, India, Italia. Nah, yang baru nih, yang dibahas sumber Anda, mereka mau buka program sarjana S1 di Indonesia mulai Juli 2026. Pendaftarannya udah dibuka malah. Iya, ini langkah baru setelah sebelumnya fokus di Pascasarjana ya. Program S1 awalnya apa aja tuh? Disebut ada 3, S1 Bisnis Digital, S1 Teknologi Informasi, sama S1 Desain. Yang menarik itu model sama keunggulannya. Apa aja tuh? Bikin penasaran. Pertama, ini gabungan standar internasional tapi nyamannya lokal. Jadi kuliahnya pakai kurikulum Monash, OZI, S1-nya cuma 3 tahun, ijazahnya juga ijazah Monash yang diakui global. Tapi uniknya, gelar ini otomatis diakui juga di Indonesia. Nggak perlu penyetaraan lagi. Praktis kan? Oh, keren itu. Dapat dua-duanya ya? Kualitas global, pengakuan lokal, terus apa lagi? Kedua,
Fokusnya kuat ke skill masa depan. Semua mahasiswa S1, apapun jurusannya, wajib ambil mata kuliah inti barang, namanya Innovation and Leadership. Tujuannya jelas, nyetak lulusan yang nggak cuma jago teknis, tapi punya jiwa inovasi, sosial maupun komersial, dan kepemimpinan. Mantap. Ketiga, ada fleksibilitas sama pengalaman internasionalnya juga ya? Nah, ini juga. Kalau S1 desain, modelnya setahun di sini, 2 tahun wajib di Australia. Tapi kalau bisnis digital sama TI, bisa milih. Mau 3 tahun full di Indonesia atau pindah ke Aussie setelah tahun pertama atau kedua. Terus ada opsi exchange, program leadership singkat di Aussie, program inovasi intensif di Melbourne buat level master. Wah, banyak pilihan ya. Keempat, pasti soal biaya nih. Pasti jadi pertimbangan ya. Model ini bikin mahasiswa bisa dapat pengalaman dan kualifikasi internasional dengan biaya yang relatif lebih terjangkau lah dibanding kalau harus S1 full 3 atau 4 tahun di luar negeri. Jadi lebih kebuka aksesnya. Oke, jadi relevansinya buat Anda yang dengerin, model kayak Monash Indonesia ini nawarin alternatif baru nih buat pendidikan tinggi berkualitas internasional di dalam negeri. Fokus ke skill masa depan, fleksibilitas globalnya, bisa jadi salah satu jawaban buat ningkatin kualitas SDM kita di era sekarang ini. Tepat. Bisa jadi salah satu pendorong positif lah. Baik, kita udah jalan-jalan nih melintasi isu yang lumayan lebar ya hari ini dari sumber-sumber Anda. Mulai dari gema solidaritas global buat Palestina yang akarnya sejarah panjang, terus nyelam ke tantangan domestik kita, eksekusi MBG, tragedi Sidoarjo, sampai lihat potensi inovasi pendidikan lewat Monash Indonesia. Iya, kalau dicoba ditarik benang merahnya ya, ada beberapa tema nih yang muncul terus. Pertama, pentingnya paham konteks sejarah sama dengerin nurani kemanusiaan kalau lihat isu global. Setuju. Kedua, sering banget kita lihat ada gap, ada jurang gitu ya antara niat baik program sama kenyataan di lapangan. Ini nunjukin perlunya sistem yang kuat, yang matang, adaptif, bukan cuma respon sesaat. Perasa banget juga soal pentingnya peran publik ya, partisipasi yang beneran, pengawasan efektif, transparansi. Ini berlaku buat ngelola program gede kayak MBG, juga buat hal dasar kayak ngawasin standar bangunan. Betul. Dan kita diingetin juga soal perlunya sabar dan konsisten kalau mau bangun sesuatu yang awet, belajar dari negara lain tadi kan? Ya, nggak bisa instan. Dan di tengah tantangan itu, kita lihat juga ada potensi inovasi. Kayak model pendidikan Monash tadi, sebagai upaya cari solusi baru buat hadapi masa depan. Nah, sebagai penutup nih ya, kami mau lempar satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Terinspirasi dari semua obrolan kita barusan. Oke. Mengingat getaran tuntutan akuntabilitas dari gerakan global, terus tantangan nyata kita buat wujudin program ambisius dan jaga keselamatan warga di sini, plus munculnya model-model baru yang menjanjikan. Pertanyaannya gini, gimana kita sebagai bangsa bisa bareng-bareng bergerak lebih dari sekedar niat baik dan slogan? Gimana kita mastiin cita-cita besar kita soal keadilan global kah, kesejahteraan anak, keselamatan publik, atau mutu pendidikan, benar-benar jadi sistem yang kokoh, transparan, efektif, partisipatif, dan yang paling penting, aman buat semua warga. Langkah konkret apa sih buat ngawasin dan dorong bareng-bareng, biar setiap pelajaran, sepahit apapun itu, benar-benar bawa perubahan nyata ke depan? Pertanyaan ini kami tinggalkan untuk Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.